ingin saya tegaskan bahwa ini bukan tentang saya, ya, karena pemanggilan terhadap saya adalah serangkaian, ya, serangkaian dengan apa yang saya lakukan selama ini, yaitu memberitakan, ya, lewat podcast saya memberitakan dan menjadi forum diskusi untuk memberikan edukasi, pencerahan dan kritikan yang bersifat konstruktif agar supaya masyarakat paham tentang hak-hak dan kewajibannya. Itu yang saya lakukan. Oleh karena itu, kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi terhadap pembungkaman kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi. Dan yang paling berbahaya lagi, bahwa pemanggilan saya ini adalah sebuah tujuan proses ingin mempersempit adanya ruang demokrasi. Ini mengancam demokrasi kita. Oleh karena itu, menurut saya, peristiwa ini bukan tentang saya, tapi tentang nasib dan masa depan demokrasi, terlebih lagi masa depan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Teman-teman, ternyata terbongkar, ya kan, keren banget ini ya. Di balik teriakan adili Jokowi yang dilontarkan Abraham Samad, ya, mantan ketua KPK yang dulu kita hormati, ada cerita lain teman-teman ya. Apa itu Bang Leo cerita lainnya? Ceritanya yang tidak pernah dibahas di media arus utama gitu ya. Dan ini bukan gosip teman-teman, ini fakta yang bisa kita cek ya. Tapi sebelum kita mulai, ada baiknya klik tombol subscribe dan share video ini, tonton sampai habis. Mengkriminalisasi seorang Abraham Samad, mantan ketua KPK aktivis yang selama ini dikenal punya integritas, itu adalah langkah setback, ya, yang paling luar biasa dalam kehidupan hukum kita. Inilah zaman di mana penegakan hukum dipolitisasi. Inilah zaman di mana hukum dijadikan sebagai weapon. Ini yang disebut weaponization of law. Nah, kalau ini yang dilakukan, negara hukum ini akan hancur dan Indonesia ini akan hancur. Ini adalah sebuah pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan mempersempit ruang demokrasi. Ini yang juga banyak jadi pertanyaan publik ketika Anda mendeklarasikan diri. Dengan semangat Anda, mungkin ambisi Anda yang terlihat untuk berlaga di Pilpres kali ini mengingatkan saya, Pak Wimar, dan Kang Asep dengan peristiwa beberapa tahun yang lalu yang katanya Anda ketika masih menjadi ketua KPK itu ikut juga ini bermanuver secara politik untuk dipinang jadi calon wakil presiden dari Jokowi. Saya mau kutip sedikit dari artikel beberapa tahun yang lalu, Hasto Kristianto mengungkap pertemuan antara PD Perjuangan dan ketua KPK ketika itu Abraham Samad pada Mei 2014 atau menjelang pemilu. Seperti dikutip cnnindonesia.com, terjadi pembicaraan antara PD Perjuangan dan Samad mengenai posisi strategis wakil presiden. Pertemuan itu menurut Hasto dilaporkan kepada Jokowi selaku calon presiden. Mengenai pertemuan antara Jokowi dan Samad di Yogyakarta, disusun skenario agar Samad bisa bertemu dengan Jokowi. Disepakati pertemuan akan dibuat terkesan tidak sengaja dan dipilihlah bandara sebagai lokasi pertemuan keduanya. Namun pada akhirnya yang terpilih menjadi cawapres Jokowi adalah JK, bukan Samad. Hasto pun mengaku ditugaskan Jokowi untuk memberitahukan hal itu kepada Samad. Saya bacakan sedikit kutipannya Hasto. Bagi saya yang menerima tugas dari Jokowi itu, suasananya tentu tidak enak menyampaikan kabar buruk pada beliau, yaitu Abraham Samad. Ketika saya sampaikan, beliau mengatakan, ya saya tahu itu karena saya telah menyadap pembicaraan dan yang menyebabkan saya gagal adalah saudara BG atau Budi Gunawan. Itu kata Hasto seakan menirukan ucapan Samad. Guys, sekali lagi, siapapun orang yang berada di belakang kasus ini yang ingin mengkriminalisasi 12 orang ini akan saya hadapi sampai titik darah habis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, makasih teman-teman media yang sudah menunggu dari tadi. Hari ini saya mendapat surat untuk memenuhi
panggilan sebagai saksi, ya, panggilan pertama. Dan sebagai warga negara, panggilan pertama ini saya datang untuk memenuhi panggilan ini agar supaya masyarakat lihat bahwa kita memberi contoh, ya, memberi contoh kepada masyarakat bahwa tidak ada satupun warga yang mempunyai privilege terhadap hukum. Equal justice under law, ya, equal before the law, ya. Oleh karena itu saya ingin memberi contoh bahwa kita akan patuh menghadapi berbagai macam panggilan yang sifatnya pro justisia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang ingin saya tegaskan bahwa ini bukan tentang saya, ya, karena pemanggilan terhadap saya adalah serangkaian, ya, serangkaian dengan apa yang saya lakukan selama ini, yaitu memberitakan, ya, lewat podcast saya memberitakan dan menjadi forum diskusi untuk memberikan edukasi, pencerahan dan kritikan yang bersifat konstruktif agar supaya masyarakat paham tentang hak-hak dan kewajibannya. Itu yang saya lakukan. Oleh karena itu, kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi terhadap pembungkaman kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi. Ini biasa saja. Jangan anggap terlalu hebat. Bahwa Jokowi itu terlalu hebat, biasa aja, biasa. Gitu kan? Jadi laporan polisi itu hal yang biasa. Jangan terlalu ditakuti. Jangan membuat kita tidak bisa tidur. Jangan membuat kita tidak bisa bekerja. Itu biasa saja. Dan saya yakin di ruangan ini kalau kita sudah hadir di sini itu berarti kita sudah sepakat semua, ya, bahwa kita akan melawan kesaliman Jokowi dan rejimnya. Kita sudah sepakat dengan para purnawirawan, ya, yang sudah disampaikan beberapa hari yang lalu bahwa kita tetap konsisten meminta Gibran untuk mundur. Pak, kalau terkait yang ada muncul 12 nama terlapor terkait yang laporan Pak Jokowi Polda Metro Jaya itu, tanggapannya seperti apa, Pak? Termasuk Pak Abraham Samad, ya? Iya, begini, jadi yang saya laporkan itu adalah peristiwa. Peristiwa mengenai dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Gitu. Jadi saya tidak melaporkan nama. Kemudian ada tindak lanjut penyelidikan dari Polri dan muncul nama-nama itu. Jadi sekali lagi yang saya laporkan adalah peristiwa dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Berarti munculnya Pak Abraham Samad itu juga bukan dari Pak Jokowi? Bukan, itu karena proses penyelidikan yang ada di Polri. Menurut hemat saya, apa yang terjadi terhadap Mas Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, dan Fadila, ini adalah satu bentuk pembungkaman terhadap suara-suara kritis. Pembungkaman. Dan ini sebenarnya melanggar hukum, karena kebebasan orang untuk mengeluarkan pendapat itu dijamin oleh konstitusi. Menurut saya menghimbau teman saya Pak Jokowi, ya, supaya mungkin lebih elok, lebih arif, memberi contoh kepada masyarakat supaya tidak melanjutkan laporannya. Supaya orang tetap bangga terhadap sikap Pak Jokowi. Karena apa? Mantan pimpinan yang bisa diingat itu ada legasinya. Kalau Pak Jokowi membuat atau meninggalkan legasi yang bagus, maka diingat. Tapi kalau Pak Jokowi meninggalkan legasi yang tidak elok, yang memalukan, maka orang tidak akan pernah mengingatnya. Gitu. Jadi sebaiknya laporan ini tidak dilanjutkan oleh Pak Jokowi, ataupun kalau Pak Jokowi bersikeras melanjutkan laporan ini, maka seharusnya, lagi-lagi, seharusnya aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, tidak punya dasar untuk menindaklanjuti laporan ini. Karena pertama saya lihat, ya, laporan itu pasal-pasal yang ditujukan itu tidak tepat. Ya. Kemarin nantang-nantangin, adili Jokowi, penjarakan Jokowi, ya. Giliran dilaporin Jokowi, ya. Seperti biasa, lagu lama merasa dibungkam,
dan dikriminalisasi. Ya benar sekali Mbak. Orang sabar tuh ya ada batasnya. Nah, orang sabar ada batasnya. Diam kalian. Seenaknya, semau-maunya. Sekarang nikmati saya. Nikmati. Mantan Ketua KPK, Kakanda Abraham Samad. Mohon izin Kanda. Beliau mengatakan bahwa tindakan Pak Jokowi melaporkan pihak-pihak yang menuduh ijazahnya palsu sebagai bentuk kriminalisasi kebebasan berpendapat. Beliau bahkan mengimbau agar mantan presiden itu mencabut laporannya dan memilih untuk bersikap lebih bijak dalam menghadapi kritik. Menurut saya, dalam logika demokrasi dan hukum modern yang saya pahami, klaim Kanda Abraham Samad ini problematik. Kebebasan berpendapat memang hak konstitusional, tetapi bukan tanpa batas dan tidak dapat dijadikan tameng untuk menyebarkan fitnah atau tuduhan palsu yang merusak reputasi seseorang, terlebih seorang mantan presiden. Saya jadi teringat teori demokrasi deliberatif jargon Habermas. Kebebasan berpendapat dalam ruang publik harus dilandasi oleh rasionalitas, etika komunikasi, dan tanggung jawab sosial. Kritik diperbolehkan, bahkan diharapkan, tetapi harus berdiri di atas dasar informasi yang benar, bukan disinformasi. Tuduhan mengenai ijazah palsu Pak Jokowi telah berkali-kali dibantah dengan data hukum dan dokumen resmi, termasuk klarifikasi dari Universitas Gadjah Mada dan lembaga-lembaga negara lainnya. Jika tuduhan tetap dilontarkan tanpa dasar bukti baru yang sahih, maka itu bukanlah ekspresi kebebasan, tetapi bagian dari praktek delegitimasi politik berbasis hoax. Habermas menekankan pentingnya diskurs etik, bahwa setiap partisipasi dalam ruang publik harus tunduk pada prinsip kebenaran dan kejujuran. Dengan demikian, fitnah atau tuduhan tidak berdasar bukanlah kebebasan berekspresi yang dilindungi hukum, melainkan penyimpangan dari etika demokrasi yang kita sepakati bersama. Secara hukum, tindakan Pak Jokowi untuk menempuh jalur hukum merupakan ekspresi dari due process of law, prinsip fundamental dalam negara hukum, Rechtsstaat. Dalam kerangka teori hukum natural dan positif, hukum bukan hanya mengatur perilaku, tetapi juga menjaga ketertiban moral dalam masyarakat. Seseorang yang merasa nama baiknya dirusak oleh pernyataan tidak berdasar memiliki hak untuk mencari keadilan melalui mekanisme hukum. Hal ini bahkan ditegaskan dalam pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang perlindungan atas martabat pribadi, serta dalam pasal 310 dan 311 KUHP mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik. Menjadikan proses hukum sebagai kriminalisasi adalah penyimpitan makna hukum yang membahayakan fondasi keadilan. Negara hukum tidak boleh membiarkan disinformasi menyebar tanpa pertanggungjawaban, apalagi jika itu menyasar tokoh publik dengan reputasi dan legitimasi yang telah diverifikasi. Saya menolak pendekatan simplistik bahwa semua kritik adalah ekspresi sah dan semua respon hukum adalah represi. Demokrasi tidak anti kritik, tapi demokrasi juga tidak boleh menjadi sarang fitnah yang berlindung di balik kebebasan berbicara. Tanpa kejujuran informasi dan tanggung jawab hukum, kebebasan hanya akan menjadi alat anarki politik. Thank you. Maka kita harus rame-rame datang ke KPK atau ke kepolisian mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Budiono. Mari kita turun KPK dan kantor kepolisian untuk mengingatkan bahwa segera melakukan penyelidikan terhadap Presiden Jokowi. Siap? Adili Jokowi. Menurut saya menghimbau teman saya Pak Jokowi, ya, supaya mungkin lebih elok, lebih arif, memberi contoh kepada masyarakat supaya tidak melanjutkan laporannya. Teman saya Pak Jokowi, ya, supaya tidak melanjutkan laporannya, supaya orang tetap bangga terhadap sikap Pak Jokowi. Karena apa? Mantan pimpinan yang bisa diingat itu ada legasinya. Kalau Pak Jokowi membuat atau meninggalkan legasi yang bagus, maka diingat. Tapi kalau Pak Jokowi meninggalkan legasi yang tidak elok, yang memalukan, maka orang tidak akan pernah mengingatnya. Gitu.
Jadi sebaiknya laporan ini tidak dilanjutkan oleh Pak Jokowi. Ataupun kalau Pak Jokowi bersikeras melanjutkan laporan ini, maka seharusnya, lagi-lagi seharusnya aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, tidak punya dasar untuk menindaklanjuti. Bayangkan ya, seseorang yang pernah memimpin perang melawan korupsi, kini justru mengangkat isu yang sudah berkali-kali terjawab, yaitu ijazah Presiden Jokowi. Pertanyaannya, ini kritik kebijakan atau luka politik masa lalu? Ya, fakta pertama teman-teman ya, di sini ada Jokowi sudah memaparkan transkrip nilai dan ijazah resmi diverifikasi kampus ya. Dan fakta kedua, isu ijazah sudah dibantah langsung oleh pihak universitas dan para aparat hukum gitu ya. Dan fakta ketiga, Abraham Samad sempat masuk radar sebagai cawapres Jokowi 2014. Tapi posisi itu jatuh ke Yusuf Kala. Kalau ini soal kebijakan, ayo kita debatkan. Tapi kalau ini soal hati yang masih kecewa, waduh, itu bukan urusan rakyat, itu urusan hati. Ya, Jokowi fokus bangun infrastruktur, digitalisasi, pelayanan publik, dana desa, dan akses pendidikan. Sedangkan lawannya sibuk menghidupkan isu personal yang sudah tutup ya, bukti resmi gitu ya. Teman-teman, kita ini seperti nonton film yang endingnya sudah ketebak gitu ya, tapi tetap diputar ulang. Bedanya tiketnya sekarang dibayar pakai emosi publik. Kritik itu sehat jika berbasis data. Kalau berbasis asumsi ya sehat, cuman debatnya gitu, hasilnya nihil. Itu kutipan pengamat politik 2024. Jadi mari kita minta tokoh-tokoh publik kembali ke jalur kritik kebijakan, karena rakyat butuh solusi, bukan sekedar sensasi. Kalau mau diadili, adili kebijakan yang salah. Kalau mau lawan korupsi dan kebijakan yang merugikan rakyat. Itu baru namanya perjuangan. Ya, itu teman-teman ya. Ini kalian harus apakah setuju dengan ini? Kalian komen di kolom komentar rame-rame ya. Karena ini sangat penting teman-teman ya. Ya, penting dan sangat-sangat penting untuk kita simak ya. Bahas gitu ya. Ini dalam omongannya teman-teman. Di mana faktanya ya, Presiden Jokowi selama 10 tahun pemerintahan punya rekam jejak ya di banyak sektor, pembangunan infrastruktur yang masif gitu ya, pemerataan dana desa, reformasi layanan publik, dan digitalisasi birokrasi. Semua itu bisa diukur dan diverifikasi datanya. Kalau mau mengkritik ya harusnya kita tanya dulu apakah kebijakan itu efektif, apakah ada penyalahgunaan anggaran, bagaimana dampak bagi masyarakat kecil. Nah, disinilah kritik bisa membangun. Tapi sayangnya isu yang diangkat justru soal ijazah. Isu yang sebenarnya sudah berkali-kali resmi oleh kampus, otoritas terkait gitu ya. Alih-alih juga membantah kebijakan, yang muncul adalah tuntutan emosional. Ya, di titik ini publik juga mengingat sejarah. Pada Pilpres 2014 Abraham Samad sempat digadang-gadang menjadi calon wakil Presiden Jokowi. Namun kenyataan posisi itu diberikan kepada Yusuf Kala. Apakah ini ada kaitannya? Kita tidak bisa memastikan, tapi narasi publik selalu mengaitkan keduanya. Ya,
Teman-teman, politik itu seperti bermain catur. Kalau terlalu terpaku pada satu langkah yang gagal, kita akan lupa merancang strategi berikutnya. Dan menghidupkan kembali isu yang sudah terjawab berkali-kali ibarat memutar ulang film lama dengan harapannya endingnya berubah. Padahal penonton sudah hafal dialognya. Kita sebagai warga negara tentu ingin tahu tokoh-tokoh publik menggunakan pengaruhnya yang mengkritis kebijakan secara substansi, ya, bukan untuk memanaskan polemik personal. Rakyat kalau kritiknya tepat sasaran, manfaatnya akan terasa oleh rakyat gitu ya. Jadi mari kita fokus pada debat kebijakan ya. Bagaimana memperkuat pemberantasan korupsi, bagaimana mengawal pendidikan tinggi agar bebas dari jual beli gelar gitu ya. Bagaimana membuat hukum tidak tebang pilih, itu yang membuat politik kita sehat. Bukan sekedar siapa yang diadili, tapi bagaimana sistemnya diperbaiki. Itu aja dari saya teman-teman, tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau adu domba ya. Saya mau berangkat dulu ke IKN, buat teman-teman yang mau support ya, boleh ke bank di bawah ini, ke rekening di bawah ini, dan informasi ke saya melalui WA saya sendiri itu teman-teman ya. Bantu kita untuk menyuarakan IKN teman-teman. Kita seminggu di sana bersama YouTuber Nusantara ya, dan butuh biaya. Itu aja dari saya teman-teman. Besok saya akan mau beres-beres dulu. Besok kita berangkat pagi dan mudah-mudahan kita sampai tujuan. Salam solidaritas dan jaga NKRI. Merdeka! Dari suara rakyat kecil kami datang, bukan cuma duduk manis lalu diam. Sirai media tajam dan terbuka, bawa kabar jujur tanpa drama. Tanah air ini milik bersama, bukan buat adu domba dan sengketa. Kami lawan fitnah, hoaks, busuk, tak bermoral. Sikap kohir yang cuma mau bikin viral. Suara Jokowi, semangat Prabowo Gibran, dukungan kami untuk Prabowo jalan. Bangun negeri tanpa tipu daya, bersatu kuat itulah senjata. Sirat media, ayo bersuara.